kepada Kemendikbud, juga adik-adik yang datang kemari masih mau mempelajari atau meresapi, mengenal dan mengembangkan tentang kesenian sindenan. Ya, karena apa, nanti untuk melanjutkan generasi Bu Padmi ini supaya ada kader-kader atau generasi-generasi muda sehingga akan tumbuh kembang di Indonesia ini. Nama saya Inas Pratiwi, saya dari SMA Negeri Karangpandan. Tias Renada Vokalia. Jansa Prasetyo Hadi dari SMK Negeri Jawa Tengah. Saya dari SMA Warga Surakarta. Nama saya Alifah Wahyu Widiasih dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Syafi'al Arvinda dari SMA N 54 Jakarta. Saya Renitri Astuti, saya berasal dari SMK Negeri Jawa Tengah yang bertempat di Semarang. Dianita Ayu Grahadina, sekolah saya SMK Negeri 1 Surakarta. Ya, mula-mula saya terdorong dari sejarah yang dialami keluarga saya. Keluarga saya tidak orang kaya, tapi keluarga petani. Saya umur 4 tahun itu sudah ditinggal ayah saya karena meninggal dunia. Ibu saya harus mencari nafkah sendiri dan saya anak yang nomor 13 atau yang bontos. Yang saya pelajari Dari sejarah sinden, apa itu sinden. Kemudian juga yang paling penting materi kita adalah penotasian dalam gamelan. Pertama titi laras, makna lagu, cara menyanyikan, ladrang, tembang-tembang mocopat dan tembang-tembang dulanan. Mocopat adalah suatu tembang yang begitu saya senangi. Saya belajar dari balik tembok kayu. Di sana di kampung saya itu ada grup karawitan yang dipimpin oleh Master Wegnyo, begitu ya. Saya diantar oleh ibu saya duduk di tanah di belakang layar begitu. Tapi saya menirukan apa yang diberikan oleh master itu. Pada suatu saat pesinden yang di dalam karawitan itu nggak hadir. Saya dan ibu saya hadir tapi masih di belakang layar. Ya, terus begitu karawitan berbunyi atau gamelan berbunyi, saya itu menyinden dengan lantangnya. Terus saya itu disorot pakai baterai itu, siapa ada setan nyinden begitu. Mulus berarti 100. saya merasa tertarik di dunia pesindenan gitu karena ibu saya juga seorang sinden. Untuk menjadi pesinden yang profesional, Iya, itu kamu penyanyi rock. Sinden itu artinya ya seorang wanita yang melantunkan suara dengan dindingan gamelan pentatonik. Sehingga seorang pesinden itu bisa mengikuti apa yang dialunkan oleh pengerawit. Embrio bayi yang masih di kandungan itu sebetulnya sudah dicetak oleh bundanya, ya. Kalau bundanya itu seorang yang keras bekerja,
nanti anaknya juga keras bekerja. Tapi kalau bundanya itu malas untuk bekerja dan berpikir untuk meraih sesuatu, ya malas ya. Terus disitulah maka seorang ibu membentuk karakter si embrio bayi itu nanti suatu saat bayi itu lahir, itu juga akan menentukan atau mendapat sesuatu dari bundanya, dari rahim dulu. Menangis itu kalau bundanya itu tidak cerdas, ya itu hasil karya dari perut dulu. Maka dari itu menangis minta apa harus seorang bunda, seorang ibu harus tanggap. Terus kalau sudah bayi itu umur 1 tahun itu sudah diajarkan huruf. Nah itu 2 huruf konsonan dan vokal. Ya. Kalau mau makan, bundanya itu mengajari a gitu. Itu bundanya ikut si bayi itu melirik bundanya dan dia mau membuka mulutnya. Itu nanti proses ke belajar sinden, karena nanti sinden itu ada sastra dan bahasa yang harus diucapkan melalui pesan-pesan apa yang diutarakan. Kebetulan sekolah saya kan nggak menonjolkan tentang kesenian, jadi harusnya seperti itu. Contohnya ada ekstrakurikuler tentang seni kerawitan atau ya mungkin pesindenan kayak gitu. Saya ingin sekolah saya lebih meningkatkan lagi ekstra karawitan, terutama ekstra sindenan, agar dapat mengikuti acara-acara kesenian. Agar lebih memfasilitasi pelestarian budaya. Untuk pemerintah agar lebih meningkatkan lagi dan lebih menambah lagi kegiatan-kegiatan yang positif. Mendorong terutama generasi mudanya untuk melestarikan budaya dan tidak terlalu tergerus arus globalisasi. Perlu ada perhatian khusus untuk seni. Supaya teman-teman di luar sana lebih menghargai kesenian Indonesia, terutama sinden, dan bisa mengangkat derajat pesinden-pesinden yang sekarang ini. Sinden itu dianggap rendah dan murahan. Padahal itu ada nilai-nilai luhur yang terkandung di situ. Contoh, tentang sikap duduknya untuk menyajikan seni, itu sudah cara duduknya, ada tata susila, ada tata krama. Ini merupakan nilai-nilai luhur dari kesenian seni sinden. Kan nggak ada yang telong jarawa muda, nggak ada. Rendah kok bisa membayar penyanyi sampai 500 juta. Yang memurahkan itu sebetulnya bangsa kita sendiri. Mempelajari sinden itu sangat tidak gampang. Saya saja harus berulang kali salah. Susah untuk dipelajari, tapi setelah mengenal dan lebih mendalami lagi, ya lebih mudah. Itu pengorbanan, perjuangan itu selalu berdampingan. Hambatannya banyak. Pertama, pas melihat teman-teman yang mengikuti, itu semuanya bahasa Jawanya sudah fasih, dan mereka sudah pernah mendengar atau
mempelajari karawitan gamelannya itu. Jadi kan ada rasa minder ya, paling nggak ngerti sama sekali. Terus kedua dari notasinya itu baru dengar juga. Terus yang paling penting pelafalannya, pengejaannya, kata-katanya. Setelah adanya program BBM ini, saya jadi lebih memahami apa itu sinden dan wiroswara, terutama dalam filosofi dan maknanya. Wiroswara atau sinden itu seniman tapi sopan. Jadi mereka masih menjunjung nilai-nilai etika, nilai-nilai adiluhung. Mendapatkan banyak pelajaran dari sinden ini karena dari BBM. Kemudian nanti pelajaran ini bisa saya bagikan bersama teman-teman. Harapan saya setelah mengikuti program ini, saya bisa mengikuti untuk melestarikan sinden Indonesia ini, terutama di kalangan remaja. Siapa yang paling unggul? Saya belum, Bu. Saya bisa membawa ini ke teman-teman saya, menyebarluaskan walaupun saya sebenarnya juga sedikit tidak bisa, tapi setidaknya saya dapat memperkenalkan ilmu ini kepada teman-teman saya. Sinden adalah seni yang tinggi, mengajarkan banyak tata cara susila yang baik dan benar. Saya diundang program BBM, belajar bareng maestro. Tapi saya tidak menganggap bahwa saya maestro, ya saya pendidik itu aja. Amin kalau disebut begitu ya, tapi belum ada data otentiknya dari presiden. Begitu. Di kampung-kampung itu saling sama orang tua, nyuwun pangestu. Nyuwun pangestu tuh minta doa restu. Sinden itu luar biasa. Jadi sinden itu belajar untuk sabar, untuk tekun, untuk gigih, karena mereka hidup harus dengan kesopanan, harus dengan menjaga perlakuan, menjaga tabiat. Jadi sinden itu benar-benar luar biasa. Teladan dari Bu Supatmi yaitu terus belajar, berjuang, tekun, sabar. Bu Patmi mengajarnya dengan santai tapi juga serius. Juga harus tekun dan gigih, nggak boleh cepat nyerah karena belajar sinden itu benar-benar dimulai dari nol. Bagi saya itu sedikit sulit untuk mempelajarinya dalam 10 hari. Nggak mudah loh belajar sinden itu. Dahulu saya di sekolah sedikit harus tegas, tapi di sini saya harus dituntut agar luwes dalam hal bernyanyi dan bertingkah laku. Dia mengajar melihat psikologi anak dan tentang tata susila itu. Dikasih dorongan untuk lebih maju, untuk mendalami seni sinden ini, dan untuk terus berjuang tanpa putus asa. Dia ingin membantu orang tuanya, dia tidak hanya ingin berpangku tangan melihat orang tuanya bekerja keras. Ya, beliau sangat menguasai, Mbak. Saya ingin seperti beliau.